Malam itu, hujan turun deras di kampung kecil bernama Wening Asri. Rumah-rumah tertutup rapat. Hanya satu rumah yang masih terang benderang. Rumah milik Fajar, seorang ayah muda yang sedang bingung menatap tumpukan tagihan di atas meja. Usahanya bangkrut 3 bulan lalu, dan sejak itu, ia belum mampu menafkahi istri dan anaknya dengan layak. "Mas, kita makan apa besok?" tanya istrinya, Aisyah, lembut namun getir. Fajar hanya terdiam. Ia merasa gagal sebagai kepala keluarga. Pekerjaan serabutan yang ia lakukan tak cukup untuk membayar utang, apalagi memberi makan keluarganya. Malam itu, Fajar memutuskan keluar rumah. Ia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya berhenti di masjid kecil di ujung kampung. Ia duduk di pojokan, menunduk, dan menangis dalam diam. Seorang kakek tua yang biasa menjadi penjaga masjid menghampirinya. "Nah, kenapa kau menangis di rumah Allah?" Fajar menjawab lirih, "Saya lelah, Kek. Hidup saya hancur. Utang di mana-mana, kerja tak menentu, anak saya butuh makan, tapi saya tak mampu." Kakek itu tersenyum, lalu berkata lembut, "Pernahkah kau bangun malam dan meminta kepadanya dalam sujudmu? Pernahkah kau benar-benar meyakini bahwa Allah tak pernah tidur dan ia mendengar jerit hatimu saat dunia menolakmu?" Fajar menatap kakek itu, tak mampu berkata-kata. "Malam ini, bangunlah, ambil air wudhu, shalatlah 2 rakaat, tangislah kepadanya, sampaikan segalanya, dan yakinlah pertolongan Allah lebih dekat dari yang kau kira." Fajar pun pulang dengan hati berbeda. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bangun pukul 3 dini hari. Ia mengambil air wudhu dengan tubuh gemetar, lalu sholat tahajud sambil menangis dalam sujudnya. Ia mengadu, meminta, dan memohon dengan sepenuh hati. "Ya Allah, aku tak tahu harus berbuat apa lagi, tapi aku yakin Engkau Maha Kaya dan Maha Mendengar. Bukalah jalan untuk hamba-Mu yang hina ini." Pagi harinya, saat Fajar berjalan keluar untuk mencari kerja, seorang lelaki tua menghampirinya. "Maaf Mas, saya dengar Mas pernah kerja di bidang percetakan." "Ya," Fajar mengangguk. "Alhamdulillah, saya butuh orang untuk bantu cetak ribuan brosur usaha baru saya. Bisa mulai hari ini?" Fajar tercekat. Dadanya sesak oleh haru. Baru semalam ia sujud dan memohon, dan pagi ini pintu rezeki itu terbuka. Pekerjaan dari Pak Rahmat, lelaki tua yang menawarinya cetakan brosur, menjadi titik terang bagi Fajar. Selama seminggu, ia bekerja lembur di rumah Pak Rahmat, mengoperasikan mesin cetak tua yang sudah lama tak digunakan. Tangannya kotor, bajunya penuh tinta, tapi hatinya mulai berbinar. Setiap malam, Fajar tetap bangun untuk tahajud. Ia merasa seperti sedang berbicara langsung dengan Tuhan, bukan sekadar melafalkan doa. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam dalam sujudnya, Fajar berkata, "Ya Allah, aku tak meminta kaya. Aku hanya ingin bisa menafkahi keluargaku dengan halal. Jika memang ini jalannya, kuatkan aku, bimbing aku." Beberapa hari kemudian, Pak Rahmat mengajaknya duduk usai maghrib. "Fajar, saya sudah tua. Anak-anak saya semua tinggal di luar kota dan tak tertarik melanjutkan usaha ini. Tapi saya lihat kamu cekatan, jujur, dan rajin. Bagaimana kalau usaha percetakan ini saya wariskan padamu? Mesin, tempat, pelanggan semua untukmu. Asal kamu niatkan untuk kebaikan." Fajar tertegun. "Tapi, Pak, saya belum layak." "Justru karena kamu merasa tak layak, kamu bisa dipercaya." Air mata menetes dari sudut mata Fajar. Ia sujud syukur malam itu lebih lama dari biasanya. Tak pernah ia bayangkan bahwa keajaiban akan datang dari jalan yang begitu sederhana. Sujud di sepertiga malam. Beberapa bulan kemudian,
percetakan Barakah Print milik Fajar mulai dikenal luas. Ia mempekerjakan 2 pemuda kampung dan mulai mengirim hasil cetakan ke kota. Rezekinya mengalir lancar, namun ia tetap tak pernah melewatkan tahajudnya. Fajar kini paham, rezeki bukan hanya tentang uang, tapi juga ketenangan hati, keluasan jiwa, dan kemampuan memberi kepada orang lain. Setahun berlalu sejak percetakan Barakah Print berdiri. Usaha Fajar berkembang pesat. Kini ia memiliki 5 karyawan, 2 mesin cetak baru, dan kontrak tetap dari beberapa lembaga pendidikan dan usaha lokal. Namun, di balik keberhasilan itu, ujian perlahan mengetuk. Suatu malam, Fajar terlalu lelah untuk bangun tahajud. Nanti malam saja, pikirnya. Tapi malam berikutnya ia tertidur lagi. 3 malam berturut-turut, tahajudnya terlewat. Awalnya ia menganggap itu hal kecil, namun lama-kelamaan hatinya terasa hampa. Hari-hari berikutnya pun mulai berubah. Mesin cetak utama rusak mendadak. Klien besar membatalkan kontrak, dan 2 karyawannya pamit karena sakit keluarga. Fajar mulai cemas. Di tengah kegelisahannya, Aisyah istrinya mengajaknya bicara. Mas, masih tahajud kan? Fajar terdiam, lalu mengangguk perlahan. Tapi sering telat, kadang ketiduran. Aisyah tersenyum lembut. Ingat mas, semua ini bukan karena hebatnya kita, tapi karena Allah yang membuka jalan. Jangan tinggalkan kunci rezeki itu. Perkataannya menampar Fajar lembut, tapi dalam. Malam itu, ia duduk sendiri di mushola kecil belakang rumah. Ia mengambil air wudhu, lalu menatap langit malam dari jendela. Sungguh, ya Allah, aku terlalu sibuk menikmati karunia-Mu sampai lupa bersujud dalam tenang seperti dulu. Ampuni aku. Fajar pun kembali sujud dalam tahajudnya dengan linangan air mata. Ia tak meminta kekayaan, hanya meminta agar hatinya kembali dekat dengan Allah dan agar rezeki yang datang selalu barakah. Esok paginya, telepon berdering. Seorang pengusaha muslim dari kota besar ingin mencetak ribuan katalog produk halal dan mendengar reputasi percetakan Fajar. Tawaran kontrak besar kembali datang kali ini, disertai niat untuk sedekah dari hasilnya. Fajar tersenyum lirih. Ia paham sekarang, rezeki bukan sekadar datang, tapi harus dijaga dengan sujud, syukur, dan istiqamah. Kontrak besar dari pengusaha kota membawa berkah yang tak terduga. Fajar bisa membeli mesin cetak otomatis, memperluas tempat usaha, dan menggaji karyawan dengan lebih layak. Namun, di tengah limpahan nikmat itu, Fajar tak lupa dengan nasihat lama sang kakek penjaga masjid. Rezeki itu seperti air, harus terus mengalir, jangan ditampung sendiri. Setelah berdiskusi dengan Aisyah, Fajar mulai rutin menyisihkan 20% penghasilannya untuk sedekah. Ia tak hanya memberi ke panti asuhan, tapi juga membagikan paket sembako ke tetangga yang membutuhkan. Semuanya dilakukan tanpa pamer, hanya diam-diam. Salah satu yang menerima bantuan itu adalah Pak Amir, tetangga Fajar yang sudah lama sakit dan kesulitan biaya berobat. Aku tidak tahu harus bilang apa, Jar. Semoga Allah balas kebaikanmu, ucap Pak Amir saat menerima bantuan. Fajar hanya tersenyum. Saya hanya menyampaikan titipan Allah. Namun cobaan kembali datang. Anak Fajar, Hasan, tiba-tiba jatuh sakit keras. Dokter mengatakan ada infeksi serius di organ dalam yang butuh penanganan segera. Biayanya sangat besar. Fajar hampir lemas mendengarnya. Di rumah sakit, ia duduk termenung. Malam itu, ia kembali mengambil wudhu dari kamar mandi kecil rumah sakit dan salat tahajud di atas sajadah tipis. Di sepertiga malam itu, ia menangis tanpa suara. Ya Allah, jika ini ujian, maka kuatkan aku. Jika ini penghapus dosa, maka sabarkan aku. Tapi jika Engkau izinkan, sembuhkan anakku, karena Engkau Maha Penyayang. Keesokan paginya, dokter masuk ke ruang rawat dengan ekspresi terkejut. Pak Fajar, entah bagaimana,
infeksi itu tiba-tiba mereda drastis. Hasil lab kami menunjukkan perbaikan luar biasa. Ini di luar dugaan kami secara medis. Fajar menatap langit dari jendela rumah sakit. Hatinya gemetar. Ia tahu, bukan karena uang, bukan karena dokter, tapi karena Allah yang menjawab sujud di malam sunyi. Setelah Hasan dinyatakan sembuh total, kehidupan Fajar dan keluarganya kembali berjalan dengan tenang. Namun, ada satu hal yang tak berubah, sholat tahajud, yang kini menjadi bagian hidup yang tak tergantikan. Fajar tak hanya menjaga tahajudnya, tapi kini ia mulai mengajak orang lain untuk merasakannya. Ia mulai mengisi kajian ringan di masjid kampung, berbagi kisah tentang bagaimana tahajud mengubah hidupnya. Banyak yang terinspirasi, termasuk pemuda-pemuda pengangguran di sekitar kampungnya. Suatu malam, setelah tahajud, Fajar merasa tergerak untuk mendoakan bukan hanya diri dan keluarganya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Ia menyebut satu persatu nama dalam doanya. Pak Amir yang sedang berjuang melawan penyakit, Budi yang belum dapat pekerjaan, Siti janda 2 anak yang masih berjualan kecil-kecilan. Ya Allah, Engkau yang maha tahu siapa yang butuh pertolongan. Maka bukakanlah rezeki dan jalan keluar bagi mereka. Beberapa hari kemudian, hal-hal tak terduga mulai terjadi. Pak Amir mendapat bantuan pengobatan gratis dari program pemerintah yang baru dibuka. Budi, pemuda yang sering membantu Fajar di percetakan, tiba-tiba dipanggil bekerja di sebuah toko percetakan besar di kota setelah ikut pelatihan singkat. Dan Siti, yang biasa berjualan di depan sekolah, mendapat pinjaman modal tanpa bunga dari lembaga zakat setempat. Lalu dagangannya laris manis setiap pagi. Saat kabar-kabar itu datang, Fajar hanya tersenyum. Ia yakin doa-doa yang dipanjatkan di malam sunyi tak pernah sia-sia. Bahkan ketika tak langsung dikabulkan untuk dirinya, Allah mungkin menjadikannya kebaikan bagi orang lain. Aisyah mendekatinya suatu malam. Mas, kenapa sekarang tahajud mas makin lama? Fajar menoleh sambil tersenyum. Dulu aku tahajud untuk minta, sekarang aku tahajud untuk bersyukur dan menitipkan doa untuk mereka yang mungkin lupa berdoa. Aisyah menatap suaminya dengan haru. Ia tahu, rumah mereka mungkin sederhana, tapi keberkahan yang ada di dalamnya luar biasa. Dan semuanya dimulai dari sujud di malam hari. Suatu pagi, Fajar menerima telepon dari nomor asing. Suaranya ramah, memperkenalkan diri sebagai direktur dari sebuah perusahaan percetakan besar di Jakarta. Kami mendapat rekomendasi dari Pak Rahmat dan beberapa klien kami yang pernah bekerja sama dengan Anda. Kami tertarik untuk menjadikan Barakah Print sebagai mitra produksi regional kami. Ucapnya. Fajar terdiam. Tawaran itu bukan hal kecil. Jika diterima, usahanya akan naik kelas dari usaha lokal menjadi mitra perusahaan nasional. Tapi tentu saja, itu berarti tantangan yang jauh lebih besar. Produksi skala tinggi, tenggat ketat, dan pengawasan ketat pula. Malam itu, Fajar kembali mengadu dalam sujud tahajudnya. Ya Allah, Engkau maha mengetahui isi hati hamba. Jika ini baik untuk dunia dan akhiratku, mudahkan jalannya. Tapi jika ini justru menjauhkan aku darimu, maka palingkan aku, meski aku menginginkannya. Beberapa hari kemudian, ia pergi ke Jakarta untuk bertemu langsung. Ia melihat betapa besar peluang yang terbuka. Tapi ia juga merasakan godaan duniawi yang mengintai, kemewahan, ambisi, dan waktu yang bisa membuatnya lupa diri. Dalam pertemuan akhir, Fajar menjawab dengan tenang, "Saya bersedia bermitra, tapi dengan satu syarat, saya tidak akan pernah bekerja di luar jam yang mengganggu waktu ibadah saya. Khususnya tahajud. Rezeki bagi saya bukan hanya soal besarannya, tapi juga keberkahannya." Direktur itu tersenyum. Langka sekali menemukan pengusaha seperti Anda, Pak Fajar. Tapi justru karena itu, kami percaya Barakah Print pantas kami ajak kerjasama. Sekembalinya ke kampung, Fajar membawa kabar besar. Ia tak membanggakan diri, hanya berkata kepada para pekerjanya, "Ini semua
karena pertolongan Allah. Maka mari kita jaga niat dan ibadah. Jangan sampai kesibukan melupakan kita dari sujud malam. Kini, Barakah Print bukan sekadar tempat usaha. Ia menjadi pusat pembinaan spiritual dan pelatihan usaha untuk para pemuda kampung. Fajar percaya, rezeki bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk menghidupkan sekitar. Dan semuanya terus ia jaga, dari tahajud yang tak pernah ia tinggalkan. Setahun setelah kerjasama dengan perusahaan dari Jakarta dimulai, Barakah Print berkembang pesat. Kini tak hanya mencetak brosur dan katalog, tetapi juga mengerjakan proyek besar seperti buku pelajaran, majalah, dan packaging halal untuk produk UMKM. Fajar bisa saja hidup mewah, tapi ia memilih hidup sederhana. Ia masih tinggal di rumah lamanya dengan ruang tamu yang penuh buku, bukan barang mahal. Mobilnya cukup untuk antar jemput barang dan keluarganya. Namun, kesuksesan itu membuat orang-orang mulai bertanya, "Apa rahasianya Pak Fajar? Bisnis Bapak kok seperti nggak pernah surut?" Fajar hanya menjawab, "Kuncinya cuma satu. Jangan pernah berhenti bangun di sepertiga malam." Ia mulai rutin mengadakan Qiyamul Lail berjamaah setiap malam Jumat di masjid kampung. Pemuda, orang tua, bahkan ibu-ibu rumah tangga mulai terbiasa dengan suasana tahajud bersama. Masjid yang dulu sepi di malam hari, kini penuh dengan tangis dan doa. Suatu malam, di tengah sujud panjangnya, Fajar berdoa, "Ya Allah, jika ini puncak dari rezeki yang Engkau berikan, maka jangan jadikan aku lupa diri. Dan jika Engkau kehendaki rezeki yang lebih besar, maka tambahkan pula rasa takut dan cinta kepadamu dalam hatiku." Tak lama setelah itu, Fajar mendapat tawaran beasiswa penuh untuk belajar bisnis syariah di Turki selama 6 bulan. Tawaran itu datang dari lembaga Islam internasional yang tertarik pada kisah hidupnya. Ia ragu. Bisakah ia meninggalkan usaha, keluarga, dan kampung selama itu? Tapi Aisyah menggenggam tangannya dan berkata, "Mas, ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang ilmu. Dan ilmu bisa jadi pembuka rezeki bagi lebih banyak orang." Maka Fajar pun berangkat, bukan untuk mencari harta, tapi untuk mengokohkan fondasi spiritual dan keilmuannya. Di Turki, ia belajar dari ulama dan ahli ekonomi Islam, mendalami bagaimana mengelola usaha tanpa melupakan amanah sebagai hamba Allah. Di negeri asing itu, ia tetap bangun setiap malam. Sujudnya tetap sama, doanya tetap lirih. "Ya Allah, gunakan aku sebagai jalan bagi rezeki dan hidayah bagi orang lain." Sepulang dari Turki, Fajar membawa lebih dari sekadar ijazah atau gelar. Ia membawa visi besar, membangun Akademi Bisnis Berkah, sebuah tempat pembelajaran gratis untuk pemuda-pemuda desa yang ingin membuka usaha dengan fondasi utama spiritualitas. Ilmu bisnis bisa dipelajari, katanya dalam pertemuan pertama bersama warga. Tapi keberkahan usaha hanya datang dari kedekatan kita pada Allah. Akademi itu berdiri di sebidang tanah wakaf milik almarhum Pak Rahmat. Bangunannya sederhana, namun semangat di dalamnya luar biasa. Para santri belajar bukan hanya soal modal dan pasar, tapi juga salat tepat waktu, kejujuran dalam jual beli, dan tentunya tahajud. Fajar sendiri yang mengajar di kelas malam. Ia selalu memulai pelajaran dengan kisah tentang masa lalunya yang kelam, tentang cetakan pertama yang ia kerjakan dengan tangan penuh tinta, dan tentang sujud panjang di malam-malam sulit. "Bukan rezeki yang mengubah saya," ucapnya, "tapi tahajud yang mengubah cara saya menerima dan menjaga rezeki itu." Salah satu muridnya, Danu, pemuda yatim yang dulu hampir putus sekolah, mulai membuka usaha sablon kecil. Dengan bimbingan Fajar, ia memasarkan produknya secara daring dan menarik minat banyak pelanggan karena kejujurannya dalam pelayanan. Di akhir tahun, Danu menyampaikan sesuatu yang membuat Fajar meneteskan air mata. "Pak, saya tidak tahu bisa sukses atau tidak nanti. Tapi saya berjanji, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah tinggalkan tahajud. Karena saya ingin punya hidup seperti Bapak, berkah,
bukan hanya banyak. Fajar memeluknya. Hatinya penuh syukur. Ia sadar, keberkahan bukan diukur dari saldo tabungan, tapi dari seberapa banyak orang yang terbantu karena kehadiran kita. Dan kini, ia tahu, warisan terbaik bukanlah uang atau bangunan megah, tapi jejak kebaikan yang terus hidup melalui orang-orang yang bangkit karena tahajud. Malam itu, ia kembali ke mushala kecil di rumahnya. Dalam sujudnya yang sunyi, ia berkata, "Ya Allah, Engkau jadikan hidupku indah karena tahajud. Maka, matikanlah aku dalam keadaan bersujud padamu." Fajar kini dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai guru kehidupan. Akademi Bisnis Berkah berkembang pesat, melahirkan banyak pelaku usaha muda yang tidak hanya cerdas, tapi juga bertakwa. Ia mulai diundang mengisi seminar ke berbagai kota. Namun, ia tetap menolak sorotan berlebihan. "Biarkan yang besar itu nama Allah, bukan nama saya," ucapnya saat seorang jurnalis ingin membuat liputan khusus tentang dirinya. Malam-malamnya tak pernah lepas dari tahajud. Bahkan dalam jadwal tersibuk sekalipun, ia selalu membawa sajadah kecil dan bangun dalam gelap untuk sujud panjang. Namun takdir Allah pun tiba. Pada suatu malam Jumat, Fajar mengisi kajian tahajud bersama di masjid kampung. Ia berbicara lembut, matanya bening. "Sahabatku sekalian, dunia ini tempat singgah, dan tahajud adalah tiket istimewa yang akan membawa kita pulang dengan wajah bersinar." Setelah kajian, ia salat malam bersama jamaah. Sujudnya panjang seperti biasa. Namun kali ini, ia tak bangkit kembali. Fajar wafat dalam sujud tahajudnya. Gemparlah kampung itu, namun bukan dengan duka semata, melainkan dengan linangan air mata haru. Ia pergi dalam keadaan yang ia pinta selama bertahun-tahun, wafat dalam keadaan sujud, menghadap Rabb-Nya yang telah ia rindukan setiap malam. Jenazah Fajar disalatkan oleh ratusan orang, mulai dari warga kampung hingga tokoh masyarakat. Di hadapan nisan tanah merahnya, Aisyah berdiri bersama Hasan yang kini remaja. "Abi meninggalkan kita dengan begitu indah, Bu," ucap Hasan lirih. Aisyah mengangguk. "Abi bukan hanya tinggalkan usaha atau akademi, tapi warisan terbesar Abi adalah tahajud. Dan kita harus teruskan itu." Malam harinya, mushala kecil di rumah Fajar tetap menyala. Hasan menggelar sajadah, berdiri diam, lalu takbir perlahan. Satu generasi telah pergi, tapi jejaknya tertanam dalam hati orang-orang yang mencintainya. Dan selama masih ada yang bangun di sepertiga malam, kisah Fajar akan terus hidup karena tahajud memang bukan hanya pembuka rezeki, tapi juga pembuka jalan pulang menuju Allah.